Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Farasindi dari kelas TIP L metode numerik. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu yang kedua mengenai metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, metode ini merupakan variasi dari metode eliminasi Gauss. Dengan menggunakan matriks A dieliminasi menjadi matriks identitas, yaitu AX sama dengan B menjadi IX sama dengan B. Yang berarti matriks AX ini sama dengan B diubah menjadi matriks identitas X sama dengan B. Nah, di sini tidak diperlukan lagi teknik penyulihan mundur seperti sebelumnya karena solusinya langsung diperoleh secara vektor kolom B hasil dari proses eliminasi. Nah, kita akan mencari contoh soal berikut. Selesaikan sistem persamaan Lange-Zibo ini dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Langsung saja kita ke Microsoft Excel-nya. Nah, seperti ini. Dari soal ini kita jadikan ke row 3, min 0,1, min 0,2, 7,85, 0,1, 7, min 0,3, min 19,3. Lalu 0,3 min 0,2, 10, 71,4. Nah, kita akan mengubah row satunya ini. Nah, di row satunya ini, kita akan membagi dengan 3. Berarti ini berfungsi membuat kolom A bernilai I pada diagonal pertama, bernilai 1 pada diagonal pertama baris ke-1. Berarti ini sama dengan ini kita bagi dengan 3 agar bernilai dengan 1. Nah, sudah bernilai dengan 1, langsung kita tarik saja. Nah, ini row kedua dan row ketiganya belum kita ubah ya. Lalu kita sama dengankan saja seperti sebelumnya. Nah, lalu yang kedua kita akan mengubah row 2 dan row 3-nya. Di sini berarti row pertamanya tidak kita ubah ya. Row keduanya kita menggunakan rumus row 2-nya dikurang dengan 0,1 dikali dengan row 1-nya. Berarti seperti ini. Row 2-nya ini kita kurang dengan ini juga. Lalu agar angkanya tidak bergeser, maka kita kunci dia menggunakan dolar. Nah, lalu kita kalikan dia dengan row satunya. Oke. Ini fungsinya kita akan membuat segitiga bawah bernilai 0 dengan baris satunya ini bernilai 1 ya. Lalu kita tarik saja. Nah, lanjut ke row ketiga, masih menggunakan cara yang sama dengan row yang berbeda. Ini kita kurangkan dengan ini, lalu kita ikat dia agar tidak lari angkanya, lalu kita kali dengan row 1. Oke, ini sudah berubah menjadi 0. Nah, lanjut. Kita akan mengubah row 2-nya. Jadi row 1 dan row 3-nya tidak kita ubah ya. Ini sama dengan, lalu kita tarik saja. Dan ini. Nah, ini row 2-nya kita bagi dengan angka ini. Jangan lupa kita ikat dia. Oke, sudah. Ini sudah bernilai 1 ya. Nah, selanjutnya kita akan mengubah kolom kedua. Kolom keduanya ini berarti kita hanya mengubah R1-nya, row 1-nya dan row 3-nya saja ya. Row 2-nya tidak kita ubah. Karena tadi di kolom pertama kita sudah mengubah row 2-nya, lalu kita tarik saja. Nah, row 1-nya ini sama dengan row 1 kita kurangkan dengan
ini kita ikat dia lagi, lalu kita kalikan dengan row 2. Ini. Oke. Kita tarik. Nah, ini sudah bernilai 0 ya. Lalu kita lakukan dengan menggunakan cara yang sama dengan row yang berbeda. Ini kan, lalu kita ikat dia dikali dengan row 2. Kita tarik saja. Oke, ini sudah bernilai 0. Lalu selanjutnya kolom ketiga kita hanya mengubah row 3-nya saja. Jadi row 2 dan row 1 dan row 2-nya tidak kita ubah ya. Ini kita langsung saja sama dengan kan. Nah, ini menggunakan rumus sama dengan row 3-nya. Kita bagi dia dengan 10,01 ini. Jangan lupa kita ikat. Nah, oke, ini sudah berubah. Ini sudah menjadi angka 1. Ini berfungsi untuk menjadikan angka 1 pada diagonal 1 di angka 10 ini. Oke. Next, kita akan mencari langkah terakhir. Ini berfungsi menjadikan baris 1 pada segitiga atas dan baris kedua menjadi nilai 0. Berarti kita hanya mengubah row 1-nya dan row 2-nya saja ya. Row 3-nya tidak kita ubah, berarti ini sama dengan, tinggal kita tarik. Nah, ini R1-nya sama dengan row 1 kita kurangkan dengan ini. Jangan lupa kita ikat. Lalu kita kali dengan row 3. Oke, lalu kita tarik. Nah, sudah bernilai 0 ya. Nih. Lalu untuk row 2-nya kita juga menggunakan cara yang sama pada baris berbeda. Dikurang dengan ini. Jangan lupa kita dalam kurungkan. Ikat juga. Baru kita kalikan dengan ini tadi. Oke. Nah, sudah. Dari sini kita sudah mendapatkan nilainya. Berarti ini 3 ini X1. Lalu min 2,5 ini X2. Lalu 7 ini merupakan X3. Nah, cara ini sangat sederhana dan meskipun proses pencariannya panjang, tapi ini merupakan metode yang sangat sederhana karena kita tidak menggunakan metode atau teknik lainnya. Jadi kita langsung saja di sini tidak perlu menggunakan teknik penyulihan mundur. Sekian penjelasan dari saya mengenai metode eliminasi Gauss-Jordan. Semoga bermanfaat dan dapat diterima oleh teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.